iyyakum wal hasada, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal hasada, kerana sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan segala hasanat. Kita hanya minta satu hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ini bukan memakan hasanah, hasad memakan hasanat. Muslimat satu orang, kalau banyak muslimat. Mukminat satu orang, kalau banyak mukminat. Itu beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu panjang itu marah tuh. Makan. Hasanat, dia memakan segala hasanat. Kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu di tempat kita, bumi Melayu, kayu tak susah, banyak kayu, hutan masih banyak. Tapi di Jazirah Arab, kayu susah. Sebagaimana susahnya nak kumpulkan kayu, begitulah susahnya beramal. Ikut program kajian ni susah. Nak pergi bersembahyang jamaah susah. Nak baca Quran susah. Nak berzikir susah. Nak tutup aurat susah. Tapi amal yang susah ini, manakala datang hasad, seperti api kecil memercik bunga api, terbakar kayu yang besar, berubah menjadi arang. Arang dihembus angin, berubah menjadi abu. Abu di atas tunggul, hilang, tak bermakna. Begitulah amal rusak. Di mana letak hasad? Hasad bukan di mata, walaupun mata orang yang hasad tajam. Tapi hasad bukan di mata. Hasad bukan di tangan, walaupun tangan orang yang hasad boleh memukul. Mungkin tangannya tidak, tapi sainnya. Maka oleh sebab itu, maka hasad letaknya di dalam. Maka hasad ini dibuang. Bagaimana nak membuangkan hasad? Kalau membuang ini senang, membakar ini, membuang ini, membunuh ini, menjual ini, melepaskan ini, apalagi ini. Tapi untuk melepaskan hasad, dia tak nampak, dia di dalam. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kenali dulu hasad. Penyakit gula berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya daripada gula. Apa itu? Orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit. Penyakit ini berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya. Apa dia? Orang yang tidak mengerti bahwa dia sedang sakit. Maka sedari bahwa kita sedang sakit. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena penyakit hasad itu namanya wa min syarri hasidin. Siapa nama tuan? Hasidin. Sebab orang-orang tua-tua dulu, dia buka Quran, dia nak bagi nama anak. Apalah nanti yang pertama aku pandang, itulah nama anakku. Hasidin. Mohon maaf Tuan Hasidin, kalau betul-betul ada. Siapa nama engkau? Kiau. Apa nama? Aku dapat dari Quran. Mana dia? Maliki Yaumiddin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa hasad ni Ustaz? Hasad ni benda apa ni? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Memandang orang-orang yang senang susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Ustaz Somad, bila kau pandang ada orang yang lebih daripada engkau, susah hati engkau, maka engkau sedang hasad. Dulu ni murid kita, dulu kita pensyarahnya, sekarang dia lebih daripada kita, datang hasad. Engkau di mana sekarang belajar? Di UKM Ustaz. Di mana tu? Universiti Kebangsaan Malaysia. Belajar apa sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Kita masih juga lagi master. Murid kita dah doktor. Ini hadir murid saya bersama kita, doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Masih lagi mau datang
kajian, datang hasad Abdul Somad. Ingat Abdul Somad, engkau sudah kena hasad, murid engkau sendiri pun engkau guna hasad, maka kenali diri. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Setakat tak senang saja, maka sudah ada hasad dalam dirimu 50%. Bagaimana nak buat dia komplit menjadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi zawal, hilang. Maka mana saya nak buat supaya dia hilang? Muncullah hasud, menghasut-hasut. Ustaz Somad, saya dengar jumpa dengan Tuan Fulan yang murid Ustaz dulu yang sekarang PhD. Ya, macam mana dia? Nampak saya tak ada ilmu, tak ada apa-apalah dibanding dengan saya. Oh, engkau sudah hasud, komplitlah dia 100. Download komplit sudah. Menjadi orang hasad, maka bersihkan. Kalau ada rasa itu di dalam, lawan dia. Itulah makna mujahadah. Orang yang berjuang melawan para orang-orang yang ingin membunuh kita, membakar rumah kita, namanya jihad. Jihad diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal. Tapi ada yang paling berat lagi. Apa dia? Mujahadatun nafs. Mujahadah. Nafs, diri, jiwa. Mujahadah. Dari jim, ha, dal juga. Walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah melawan hasadnya, melawan dirinya, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Yang pertama, untuk menghilangkan hasad, kenali diri baik-baik bahwa aku sudah kena penyakit hasad. Jangan malu. Jangan malu mengaku, tapi mengakunya kepada Allah. Ya Allah, nampaknya aku dah kena penyakit hasad. Berapa? 100% sudah kena hasad. Lalu langkah pertama sudah dilalui, bahwa kita sudah kena hasad. Sedar diri baik-baik, fahami apa yang akan menyebabkan kita kena hasad ini. Kira-kira dampaknya apa yang akan terjadi pada diri kita. Hai Abdul Somad, amal engkau akan hilang, tahajud engkau akan hilang, puasa engkau akan hilang, tausiah tazkirah yang kau sampaikan selama ini akan hilang. Hanya seperti hawaan mansura, seperti debu tepung yang diletakkan di tapak tangan, sekali hembus hilang, tak bermakna. Maka jangan sampai. Maka pahami diri dengan baik-baik, mintakan kepada Allah. Tiada yang dapat menghilangkan itu, ya Allah, bersihkan hatiku daripada penyakit hasad. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi, sucikan hatiku daripada penyakit hasad. Selesai berwuduk, minta Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang balik ke jalan kebenaran. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati daripada hasad. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hambamu yang saleh. Salaha, yang memperbaiki. Dinding ni ada lubangnya, maka diperbaiki, tutup. Selepas ditutup, bagi pen. Selepas itu, bagi penutup. Selepas itu, saleh. Saleh, memperbaiki yang rosak. Kerana tak ada hati yang tak rosak. Hati yang pernah rosak, perbaiki dari penyakit hasad. Pertama, fahami diri sudah kena penyakit hasad. Yang kedua, cari obatnya. Bahwa aku sudah kena, mesti cari obat. Apa obatnya? Doa. Ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Tolong ya Allah, sedikit orang yang berdoa minta bersihkan hati dari hasad. Minta berdoa panjang, untuk apa? Murah rezeki. Minta berdoa lama, untuk apa? Supaya anak sehat. Tapi minta hati bersih sikit, maka minta kepada Allah bersihkan hasad. Yang ketiga, orang yang kena hasad mendoakan maksud yang dihasatinya. Si hasad kepada siapa? Kepada si fulan. Doakan dia di tengah malam. Ya Allah,
aku hasad kepada saudaraku ini karena rezekinya lebih, karena rupanya lebih, karena rezekinya lebih, karena anaknya lebih, karena rezekinya lebih, karena nikmatnya lebih. Maka mohon kau berikan bimbingan taufik hidayah untuk dia ya Allah. Bayangkan wajahnya, renungkan rupanya, itu menghilangkan penyakit hasad. Ini bukan setakat kajian, tapi nanti malam bangun tidur, tahajud, doalah kepada Allah. Selepas 2 rakaat duduk sejenak, atau selepas 11 rakaat habis witir, doa kepada Allah. Dia yang aku hasad selama ini ya Allah. Maka hanya saja kalau doa sendiri bolehlah jahar, tapi kalau doa di masjid jangan. Aku yang hasad selama dia selama ini ya Allah. Kata kawan sebelah, siapa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Untuk apa kita berdoa? Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Maha tahu. Sebelum kita lafazkan pun Allah sudah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu karena kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah kalimat yang